Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan. Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran tema 5, subtema 2. Nah, sebelum pembelajaran seperti biasa, Ustazah selalu mengingatkan untuk sholat duha terlebih dahulu, menyiapkan pensil, penghapus, serta buku paketnya. Sebelum pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 3 dan 4. Dibuka buku paketnya ya. Untuk selanjutnya, mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan cuaca memberi dampak bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mewabahnya berbagai penyakit. Kita menjadi tahu bahwa kesehatan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berharga. Tanpa kesehatan, kita tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk bilangan pecahan dengan pembilang sama, maka semakin besar angka penyebut, makin kecil nilai pecahan tersebut. Sekarang, coba tentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, dilihat ya, nomor 1, 4/9 lebih besar daripada 4/11 karena penyebutnya lebih kecil 4/9. 2, 3/15 lebih kecil daripada 3/12. Nomor 3, 5/12 lebih besar daripada 5/15. 4, 6/11 lebih besar 6/14. 5, 7/13 lebih kecil daripada 7/16. 6, 3/4 lebih besar daripada 3/5. 7, 2/6 lebih besar daripada 2/10. 8, 4/7 lebih kecil daripada 4/3. 9, 6/8 lebih besar daripada 6/14. 10, 5/15 lebih kecil daripada 5/7. Dilihat penyebut dan pembilangnya. Apabila pembilangnya sama tapi penyebutnya berbeda dan itu lebih kecil nilainya, itu sama dengan lebih besar. Untuk jawaban ini bisa disalin di buku paketnya ya. Hati-hati, flu menyerang di musim pancaroba. Ini tips menghindarinya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan perakiraan awal musim hujan akan tiba bulan Oktober ini. Biasanya di pergantian musim panas ke musim hujan ini, cuaca tidak menentu, kadang-kadang bisa sangat panas tapi tiba-tiba turun hujan. Inilah yang disebut musim pancaroba. Musim pancaroba adalah peralihan musim, baik dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Pada masa peralihan ini perlu diwaspadai serangan penyakit. Jika kondisi tubuh sedang kurang baik, kita bisa terkena penyakit. Salah satunya yang sering terjadi adalah serangan penyakit flu. Mengantisipasi serangan penyakit flu akibat musim pancaroba dengan cara-cara berikut. 1. Jauhi udara dingin. 2. Banyak makan makanan bergizi. 3. Tidak terlalu sering berada di tempat ramai. 4. Mencuci tangan dan kaki. 5. Istirahat yang cukup. Semoga kita bisa menerapkan cara-cara berikut ini agar kita terhindar dari penyakit flu. Mendiskusikan kosakata pada bacaan. 1. Musim pancaroba, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. 2. Cuaca ekstrim, perubahan cuaca secara cepat dan tiba-tiba.
3. Masker penutup mulut dan hidung. 4. Mantel jas hujan. 5. Musim, salah satu pembagian utama tahun biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Ini juga bisa disalin di buku paketnya. Menari lagu bertema cuaca. Nah, ini contoh gerakan tari burung ketilang. Nah, bisa dibuat belajar di rumah ya, bisa dipraktekkan juga. Caranya adalah sayapnya menirukan sayap, berarti sayap kedua tangan kita adalah yaitu merentangkan kedua tangan. Ayo membaca. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi, misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia yang beriklim tropis ini pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Hal tersebut terjadi karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi. Bakteri, virus, jamur, dan parasit tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan sehingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir. Jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak, kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk. Penyebab penyakit untuk hidup dan berproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah, dengue akan sangat banyak. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Pada musim kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan atau sama dengan disebut ISPA. Ayo mencari tahu tabel 2.2 dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan. Nomor 1, banjir. Fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh. 2. Wabah penyakit. Kenaikan suhu curah hujan dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit. Punahnya spesies. Perubahan habitat akan menyebabkan punahnya berbagai spesies baik binatang maupun tanaman. 4. Kurangnya air bersih. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. 5. Meningkatnya gas rumah kaca. Pohon-pohon yang mati karena perubahan tata guna hutan ataupun karena mengering dengan sendirinya akibat meningkatnya suhu udara. Untuk tabel ini bisa ditulis lagi di buku paketnya ya, bisa disalin. Memperagakan gerakan kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Dalam senam lantai, gerakan bertumpu merupakan gerakan yang sangat penting. Dalam gerakan bertumpu diperlukan keseimbangan. Perhatikan latihan gerak keseimbangan berikut ini. 1. Gerak keseimbangan dengan memutar badan searah jarum jam. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. A. Berdirilah dengan satu kaki, tangan kiri diletakkan di pinggang. B. Gerakkan badan kanan mengikuti posisi jam 12, 3, dan 9 tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. C.
Lakukan gerakan yang sama dengan mengubah tangan kanan di pinggang dan tangan kiri digerakkan. 2. Gerakan keseimbangan dengan memutar kaki searah jarum jam. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. A. Berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. B. Luruskan kaki kanan ke depan dan gunakan kaki kiri sebagai tumpuan. C. Bayangkan tubuhmu sebagai pusat jam. D. Arahkan kaki memutar setengah lingkaran seperti arah jam 12, 9, 3 dengan terus memegangi pinggang. E. Lakukan cara yang sama menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan. Nah, bisa dipraktekkan ya. Ini adalah contoh gerakannya, gambarnya lah. Gambar yang pertama, gerak keseimbangan dengan memutar badan, gerak keseimbangan dengan memutar kaki. Ada 2 gerakan, berarti memutar badan dan memutar kaki. Alhamdulillah, untuk tugas hari ini mengamati halaman 87, tabel 2 dan 3. Bisa dikerjakan ya untuk Ananda. Dan untuk tugasnya siap dikumpulkan pokoknya ya, Ustazah tunggu. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk mengerjakan sholatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.